Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas episode terbaru anime Sasaki Topi-chan, yaitu episode 5-nya. Dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip ataupun dirubah di animenya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode kali ini dibuka dengan perspektif si tetangga atau yang punya nama Otonari-san. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia tuh cuma duduk sendiri dan sama sekali tidak kelihatan berinteraksi dengan murid lainnya. Karena dia tuh memang gak punya teman dan selalu menyadari seperti itu. Ya tentu ada banyak alasan kenapa dia memilih seperti itu, dan salah satu alasan utamanya yaitu karena kondisi ekonominya sendiri. Jadi selama ini Otonari itu kan hampir gak pernah merasakan kesenangan seperti layaknya gadis lain seumurannya. Bahkan untuk mengetahui hal-hal yang update aja dia harus baca buku di perpustakaan sekolah. Karena ibunya memang gak pernah memberikannya uang untuk hal-hal seperti itu. Bahkan untuk makan aja seringkali Otonari itu harus berusaha sendiri dan juga mengharapkan pemberian dari Sasaki. Makanya dia sangat perhatian pada Sasaki dan juga sangat ingin membalas kebaikan Sasaki, yaitu dengan cara apapun, bahkan dengan tubuhnya juga nggak masalah asalkan Sasaki mau aja. Jadi otomatis dia sangat kesulitan untuk bisa bergaul dengan murid lainnya. Nah, setelah makan siang kan di sini kita bisa lihat kalau Otonari itu sempat mengambil beberapa roti dan langsung membawanya keluar. Lalu setelah itu dia langsung pulang sekolah. Nah, sebenarnya dia ini sengaja mengambil sisa makanan milik murid lainnya dan tentu dia melakukan itu secara diam-diam. Hal itu memang sudah dia lakukan semenjak masuk ke sekolah itu. Bahkan satu-satunya alasan kenapa dia masih mau bersekolah juga karena hal itu, yaitu supaya dirinya bisa mengambil sisa makanan milik murid lainnya. Karena jika nggak seperti itu maka mungkin Otonari bisa mati kelaparan. Soalnya ibunya memang benar-benar parah cuy, dan bahkan sampai jarang memberinya makan. Ya sebenarnya di light novelnya ada banyak scene yang kena skip di bagian ini. Karena pada saat Otonari sedang berusaha mengambil sisa makanan malah sempat terjadi drama dikit. Ya intinya dia hampir ketahuan sama murid laki-laki yang paling populer di kelasnya. Cuma untungnya Otonari bisa cari alasan dan bisa cari cara supaya bisa melancarkan aksinya tanpa ketahuan seperti biasanya. Walaupun setelah itu dia memutuskan untuk langsung pulang, yaitu dengan izin pura-pura gak enak badan. Karena lagian dia juga lagi gak fokus pada pelajaran sekolah dan terlalu memikirkan Sasaki yang masih belum juga kelihatan. Nah, setelah memutuskan untuk pulang, di tengah jalan dia malah melihat mayat wanita dan sempat diminta kesaksiannya oleh para polisi yang menangani kejadian itu. Kalau di LA-nya dia tuh sempat berusaha keras untuk menahan diri supaya nggak sampai muntah. Karena ya untuk mendapatkan makanan aja sangat susah payah bagi Otonari. Jadi sangat sayang kalau sampai dimuntahkan. Nah, di sini dia juga sempat menguping pembicaraan para petugas dan sempat mendengar nama Sasaki. Ya tentu Otonari sempat berpikir apakah Sasaki yang mereka maksud merupakan Sasaki yang sama yang menjadi tetangganya. Lalu Shin pun berpindah ke apartemen Sasaki yang saat itu baru saja kembali dari Isekai. Cuma tak lama kemudian Sasaki sudah langsung dijemput oleh Hoshisaki untuk menjalankan misi baru mereka. Nah kalau di LA-nya Sasaki itu masih punya waktu 1 hari sebelum menjalankan tugas itu. Sedangkan waktu 1 hari itu dia gunakan untuk membeli beberapa peralatan yang nantinya bakal dia gunakan di Isekai. Karena kan waktu itu Sasaki dan Pi sudah mulai menyadari kalau ternyata distorsi waktu antara bumi dengan Isekai tidak selalu konstan. Makanya mereka berniat mengamatinya lebih detail. Lalu setelah itu Sasaki dan Hoshisaki pun mulai berangkat menuju SMA yang ada di prefektur Saitama, yaitu untuk merekrut pemilik kemampuan baru. Nah kalau di novelnya Sasaki itu sempat bertanya mengenai gadis kimono yang sempat mereka hadapi sebelumnya, yaitu Futari Shizuka. Ya intinya Futari Shizuka ini punya kemampuan untuk menyerap energi lawannya dan menjadikan itu sebagai energinya sendiri. Termasuk untuk memulihkan luka yang dia terima dan juga membuatnya awet muda. Karena umurnya itu sebenarnya sudah lebih dari 100 tahun. Cuma dengan syarat dia harus bisa menyentuh langsung targetnya. Shizuka sendiri dikategorikan sebagai pemilik kemampuan super peringkat A. Walaupun kalau dibanding peringkat A lainnya maka kemampuan Shizuka masih terbilang cukup lemah. Karena bukan itu yang membuatnya dikategorikan sebagai peringkat A. Melainkan mental, pengalaman, dan pengetahuannya yang sangat luas. Karena dia sudah hidup sangat lama dan bahkan sudah hidup dari semenjak Perang Dunia Kedua. Lalu setelah beberapa lama mereka pun sampai di SMA yang mereka tuju dan langsung melakukan penyelidikan pada murid yang mereka targetkan. Nah kalau di novelnya Sasaki itu sempat melihat ada pesawat yang melintas di atas mereka. Karena SMA itu memang cukup dekat dengan bandara. Jadi sebenarnya bukan suatu kebetulan banget kenapa api yang dikeluarkan anak ini bisa tepat mengenai pesawat yang sedang lewat dan bahkan terbilang sangat rendah. Setelah mendapat izin dari wakil kepala sekolah, mereka pun langsung melakukan penyelidikan dan mulai membuntuti sang target. Walaupun sang target malah sedang terlibat dengan masalahnya sendiri. Jadi Sasaki pun langsung menghentikan Hoshisaki dan memintanya untuk mengamatinya saja dari kejauhan. Karena Sasaki itu nggak mau melukai harga dari anak itu.
Akhirnya setelah itu Hoshizaki pun jadi punya ide untuk bisa melakukan kontak dan supaya bisa bernegosiasi langsung dengan anak itu. Cuma kan Sasaki nggak dijelaskan apa itu idenya. Makanya dia sempat nggak menyadari kalau gadis yang sedang bersama anak itu ternyata adalah Hoshizaki yang sedang menyamar. Karena sebenarnya di saat Hoshizaki sedang menggunakan penampilan dewasanya, dia benar-benar menggunakan make up dan riasan yang sangat tebal. Walaupun kalau bagi Sasaki dia itu jauh lebih kelihatan cantik kalau sedang tidak menggunakan make up tebal seperti ini. Lalu singkat cerita di saat para pembuli-pembuli mengganggu anak itu lagi, dia pun akhirnya mengeluarkan kekuatan apinya dan bahkan sampai mengenai pesawat yang sedang lewat. Cuma untungnya Sasaki langsung menciptakan penghalang untuk melindungi mereka semua. Ya walaupun kalau di LN-nya Sasaki itu sempat berpikir keras sebelum akhirnya mengambil tindakan itu. Bahkan dia sudah siap untuk menghabiskan waktunya di Sekai untuk waktu yang lama. Karena kan jika sampai kemampuannya sampai diketahui oleh banyak orang, maka bakal sangat merepotkan. Nah, kalau di LN-nya setelah pesawat itu menabrak penghalang, api dan puing-puing yang masih terbakar sampai menyebar luas, dan hal itu membuat semua orang langsung jauh dari tempat itu. Sedangkan pesawat itu memang pesawat yang cuma membawa barang dan pilotnya pun langsung keluar. Jadi kemungkinan sama sekali nggak ada korban jiwa. Lalu setelah si gadis penyihir menembakkan sinar lasernya, baru api yang menyelimuti tempat itu langsung menghilang semuanya. Walaupun debu dan efeknya masih menyelimuti tempat itu. Karena sinar yang dia tembakkan memang cukup dahsyat dan tentu jauh lebih dahsyat dari yang kita lihat di sini ini. Bahkan bagi Sasaki kekuatannya itu hampir setara dengan sinar yang ditembakkan Pichan pada saat menghancurkan pasukan Ogen. Lanjut ke scene berikutnya di mana sang gadis penyihir dan Shizuka sudah datang ke tempat itu. Lalu Hoshizaki yang ngebet pengen mengalahkan Shizuka malah harus tumbang untuk yang kedua kalinya. Cuma setelahnya Sasaki dan Shizuka bekerja sama untuk menghadapi si gadis penyihir. Ya walaupun Sasaki memang gak ada niatan untuk mengalahkannya, dia hanya ingin mendapatkan info lebih banyak mengenai kekuatan yang digunakan oleh si gadis penyihir itu. Nah cuma kalau dalam LE-nya di saat Sasaki sedang ngobrol dengan si gadis penyihir, Shizuka itu terus memukuli penghalang yang diciptakan si gadis penyihir. Walaupun ya Shizuka tetap gak mampu untuk menembusnya. Ya jadi si gadis penyihir juga mampu menciptakan penghalang seperti ini. Makanya Hoshizaki sempat berpikir kalau penghalang ini diciptakan oleh si gadis penyihir. Karena kan ternyata Sasaki kenal dengan gadis itu. Makanya dia berpikirnya mungkin si gadis penyihir sengaja menciptakan penghalang itu untuk melindungi Sasaki. Ya entah kenapa scene itu malah kena skip di animenya. Dan episode ini pun ditutup dengan perginya sang gadis penyihir setelah melihat ada anak kecil yang mendekati tempat itu. Oke waktunya Sabria. Ada dari S Ngopi. Oke thank you S dan selamat ngopi juga. Lalu dari Satria Voldigot, sorry bro cuma segini, kapan update cerita kelanjutan Bang Jago atau mau gue akuin? Misal kalau udah ada update rangkum lagi ya Bang Kuroges the best. Oke santuy. Ya karena WE-nya belum lanjut lagi, mungkin nanti bakal lanjut bahas LA-nya aja yang udah mau nyali WE-nya. Dan masih dari orang yang sama, love you Bang. Waduh, thank you bro. Lalu dari sabun mandi, ditunggu pembahasan volume 7-nya Bang. By the way aku lihat playlist dari awal mic lu ganti kah? Iya gue sering gonta-ganti mix sih dari dulu. Makanya kadang ada yang nanya kok suaranya beda. Thank you sabun. Dan dari Abu, Bang LA-nya Shikako Monosai Kyokenja bacanya di mana ya? Saya udah cari dapatnya WB aja. Itu pun ceritanya tidak jauh beda dengan ending S1-nya. Ya gue dulu sempat baca LA-nya sih tapi lupa di mana cuy. Coba gabung Discord gue guys aja. Thank you Abu. Lalu dari Anjay Haibda, Bang request LN Isekai Yuruto Survival. Coba deh ntar gue liat dulu cuy, karena gue sendiri kayaknya malah baru denger. Thank you bro. Ya itu semua dari Sabria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.